Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pun, hari ini saya akan menjelaskan tentang biopori ya. Di dalam hidrologi hutan itu ada tema tentang biopori yang mana CPMK-nya adalah diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan analisis, serta mampu memecahkan masalah yang terkait antara keberadaan hutan, iklim, dan kondisi hidrologinya. Untuk CPMK, mahasiswa nanti mampu menjelaskan manfaat biopori, mendeskripsikan biopori untuk meningkatkan infiltrasi dan mencegah banjir di perkotaan. Kalau kita lihat air di bumi, maka kita lihat presentasinya yang paling banyak itu adalah dalam bentuk cair ya. Nah, itu 97% air bumi ini dalam bentuk cair yang tersebar di samudra. Nah, yang di daratan di bawah permukaan itu 0,5%. Di daratan, tapi di daerah permukaannya itu lebih kecil lagi, 0,016. Ya, jadi yang di kutub itu 2% dalam bentuk padat ya. Kemudian apabila kita golongkan berdasarkan air asin atau air tawar, maka air di bumi ini yang paling besar presentasinya adalah air asin di laut ya, besar 97,4%. Nah, sedangkan air tawar hanya 2%. Nah, air tawar di bumi, kita lihat bahwa yang padat itu 77%, jadi lebih banyak. Sedangkan yang cair untuk air tanah 22%, 22,2%. Sedangkan di danau 0,3% dan di sungai 0,01%. Nah, itu klasifikasi air tawar di bumi ya. Mari kita lihat bagaimana kondisi. Nah, ini kondisi perkotaan ketika musim hujan, maka sering terjadi banjir. Disebabkan karena salah satunya airnya itu untuk meresapnya itu sangat sedikit, sehingga mengalir dan akhirnya menggenang di lingkungan yang menyebabkan terjadinya kondisi banjir seperti ini. Nah, kalau di daerah persawahan, maka yang terjadi kekeringan. Nah, sebaliknya, kekeringan seperti ini pada saat musim kemarau, air tidak tersimpan, tapi semua menguap dan lari ke laut. Apabila kita lihat proses daur hidrologi, ini yang terjadi bahwa dari permukaan laut menguap, terjadi evaporasi, dan kemudian berkumpul menjadi awan, kemudian proses kondensasi, turunlah air hujan, presipitasi, dan sampai ke permukaan tanah. Nah, ada yang meresap, ada juga yang mengalir, ada juga yang menguap. Tuh, kemudian semuanya
akan kembali lagi ke laut. Dan begitu terus proses daur hidrologi. Nah, ini kita akan pelajari bagaimana prosesnya ini terjadi di perkotaan, ya. Nah, apabila kita lihat simulasi air hujan seperti ini, ada yang langsung ya ke bawah permukaan tanah, ini ada proses infiltrasi, terus juga evaporasi, ya, penguapan kembali. Yuk kita lihat. Nah, ini air yang sampai di permukaan sebagian dia akan mengalir. Andai kata ini tidak ada proses yang menahan atau proses masuk ke dalam ini, maka semua akan mengalir terus ya ke permukaan yang lebih rendah. Dan apabila di sini ada cekungan yang luas dan ternyata di situ adalah tempat pemukiman atau perkotaan, tentu terjadi banjir. Nah, salah satu upaya untuk mengendalikan banjir bisa dilakukan dengan cara biopori, atau untuk berusaha menyimpan air ke dalam tanah dalam jumlah yang relatif banyak. Kita lakukan menggunakan biopori ini. Nah, apakah biopori itu terdiri dari dua kata yang digabungkan? Bio adalah singkatan dari biologi, berkaitan dengan hidup dan kehidupan. Sedangkan pori maksudnya adalah rongga atau ruang kosong yang terdapat di dalam yang dapat diisi sesuatu atau air atau udara. Dalam hal ini permukaan tanah. Biopori adalah pori-pori yang berbentuk lubang-lubang atau terowongan kecil yang dibuat oleh aktivitas fauna, binatang, tanah, atau akar tanaman. Nah, ini secara alami. Nah, bisa juga lubang-lubang itu dibuat secara artifisial. Lubang yang dibuat vertikal pada tanah dengan tujuan untuk menampung air hujan, sehingga aliran air hujan akan tertahan sementara dan lebih mudah meresap ke dalam tanah. Apa fungsi manfaat biopori? Satu, memaksimalkan air yang meresap ke dalam tanah sehingga menambah air tanah. Dua, membuat kompos alami dari sampah organik daripada dibakar. Tiga, mengurangi genangan air yang bisa menimbulkan penyakit ataupun nyamuk. Kemudian mengurangi air hujan yang dibuang percuma ke laut, jadi untuk sementara ditahan untuk bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir, dan mengurangi resiko banjir pada musim hujan. Jadi salah satu faktor yang bisa mengurangi, ya, dan faktor yang lain banyak. Memaksimalkan peran dan aktivitas flora dan fauna tanah karena mendapatkan masukan air. Kemudian mencegah terjadinya erosi tanah dan bencana tanah longsor. Jadi air yang tadinya menjadi limpasan dikurangi dengan adanya biopori dan masuk ke dalam tanah, sehingga erosi bisa diminimalisir. Nah, bagaimana bentuk-bentuk biopori ini? Ya, kita lihat seperti ini, bisa macam-macam ya bentuknya ya. Pada alas saluran air hujan di sekitar rumah, kantor, sekolah, nah bisa dibuat lokasi-lokasi biopori.
juga di sekeliling pohon bisa juga. Kemudian pada tanah kosong atau tanaman, batas tanaman. Nah, ini seperti ini gambar bioporinya. Kita bisa lihat. Nah, kasih lubang, kemudian bisa ditutup dengan lubang angin. Di sini kita juga dikasih serasa. Nah, membuat lubang itu dengan cara ya silindris di tanah dengan diameter kurang lebih 10-30 cm dan kedalaman bisa mencapai 1 meter. Jarak lubang antar lubang setengah meter sampai 1 meter. Itu kita buat. Mulut lubang dapat dikuatkan dengan semen supaya tidak longsor, setebal 2 cm dan lebar 2-3 cm, serta diberikan pengaman agar tidak ada anak kecil atau orang yang masuk ke dalam terperosok. Nah, lubang kemudian diisi dengan sampah organik seperti daun-daun, sampah dapur yang sifatnya mudah terurai gitu ya, sehingga dia bisa meresap air dan bisa menyimpan lebih lama. Nah, jumlah lubang biopori yang dibuat sebaiknya ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Saring curah hujan, makin tinggi curah hujan, jumlahnya tentu perlu dibuat lebih banyak. Kecepatan resapan air hujan dalam tanah, makin lambat peresapan, jumlahnya juga makin banyak. Nah, luas areal tangkapan hujan semakin luas, juga semakin banyak. Nah, ini kita lihat praktek pembuatan biopori di perkotaan. Nah, itu demikian biopori yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.